Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Rakimatunisa dari NPM 217550059. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan pada akuntansi instansi pemerintah dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dalam dosen pengampu Bapak Rusmianto, SEMSI. Untuk memperdalam materi selanjutnya, di sini ada beberapa transaksi kas yang terjadi di SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang pertama ada pembentukan UP, yang kedua pengganti uang, yang ketiga ada tambah uang, ada penyetoran sisa kas, dan mekanisme UP dan LS. Yaitu materi pertama untuk mengenal istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama ada uang persediaan atau UP, adalah uang yang diberikan kepada PA atau pengguna anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran ataupun pembelian yang ada dalam SKPD. Yang kedua yaitu ada ganti uang. Uang ini berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Dan kalau jumlahnya besar itu kita bisa langsung ke LS dengan menggunakan uang yang ada di BUD. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada tambah uang. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang tersebut atau TU. Yang selanjutnya ada pembayaran LS atau mekanisme LS, itu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima ada pembayaran UP atau mekanisme UP, itu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, terkait istilah-istilah tersebut, untuk mendapatkan itu semua, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP, yaitu surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Nah, tujuannya itu untuk mengisi UP SKPD dan pengajuannya itu hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Yang kedua yaitu ada SPP GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai bendahara, pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengguna yang persediaannya telah disediakan. Selanjutnya ada SPPTU, yaitu surat permintaan pembayaran tambah uang. Yaitu dengan kebutuhan mendesak, ketika UP tidak mencukupi, langsung saja bisa mengajukan SPPTU ke Kepala SPKP. Selanjutnya ada SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung. Ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS ini ada 2, yaitu yang pertama SPPLS untuk gaji dan tunjangan. Misalnya orang tua kita kerja di dinas kesehatan, yang membayar itu bukanlah dinas kesehatannya, melainkan BUD-nya dan bukan SKPD. Selanjutnya ada SPPLS untuk barang dan jasa. Selanjutnya ada metode pembayaran langsung dan beban UP. Pembayaran langsung itu pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPMLS. Yang selanjutnya ada pembayaran beban UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional. Selanjutnya itu akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja barang adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Itu tertuang pada PP nomor 71 tahun 2010. Dan arti belanja adalah kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Peraturan Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi biaya itu
Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, yaitu misalnya belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Ada belanja modal, yaitu contohnya perbaikan jalan atau irigasi, dan belanja tidak terduga seperti bencana alam. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya yaitu ada akuntansi beban. Beban ini adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan entitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban ini dapat menjadi 4, yaitu beban operasi, contohnya beban pegawai, beban barang, dan subsidi. Ada yang kedua yaitu beban transfer, contohnya bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lain, dan bagi hasil ke pemerintah daerah. Selanjutnya ada beban non-operasional, contohnya defisit penjualan aset non-lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat yaitu ada beban luar biasa, itu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Pencatatan beban yaitu contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, ada kas di bendahara penerimaan pada RKPPKD. Contoh penjurnalan untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD yaitu beban pada RKPPKD. Selanjutnya yaitu materi tentang persediaan, akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya itu persediaan ATK, benda, akun, obat-obatan, bibit pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh transaksi. Yang pertama itu dibayarkan gaji bulanan September 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 300 juta menggunakan mekanisme LS. Dicatat pada pembukuan di SKPD yaitu ada 2 jurnal. Pertama di jurnal LRA yaitu belanja pegawai 300 juta pada perubahan SAL nilainya 300 juta. Dan di jurnal LO yaitu beban pegawai sebesar 300 juta pada RKPPKD sebesar 300 juta. Dan dicatat pada pembukuan PPKD dengan jurnal LO SKPD 300 juta pada kas di kas daerah sebesar 300 juta. Selanjutnya ada contoh transaksi di SKPD yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 550 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pada saat pembukuan SKPD, pada saat pengeluaran kas, ada jurnal LRA dan jurnal LO. Pada jurnal LRA yaitu belanja barang sebesar 50 juta pada perubahan sal 50 juta. Di jurnal LO yaitu beban barang 50 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Selanjutnya di pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta pada RKPPKD sebesar 50 juta. Lalu di pembukuan PPKD-nya terdapat jurnal LO yaitu RK SKPD sebesar 50 juta pada kas di kas daerah sebesar 50 juta. Selanjutnya yaitu contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2023 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 8 juta.
dengan dicatat jurnal LO-nya persediaan 2 juta pada beban persediaan sebesar 2 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.